Biografi Ibnu Sina atau beliau sering dijuluki sebagai Bapak Kedokteran Modern. Biografi Ibnu Sina. Tokoh satu ini sangat terkenal dalam dunia kedokteran karena sumbangsinya terhadap perkembangan ilmu kedokteran yang banyak tulisan-tulisannya menjadi rujukan bagi sarjana-sarjana kedokteran barat. Adapun biodata Ibnu Sina, Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Sina, dikenal sebagai Ibnu Sina atau di dalam dunia barat Avicenna. Nama lainnya adalah Saraf Al-Mulk Hujjat Al-Haq Syekh Ar-Rayes. Lahir di Avasona, Uzbekistan pada tahun 22 Agustus 980 Masehi. Wafat di Hamedan, Iran Juni 1037. Orang tuanya adalah Abdullah, ibunya adalah Satera. Julukan sebagai Bapak Kedokteran Modern. Ibnu Sina, beliau mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Sina, namun dunia mengenal dirinya sebagai Ibnu Sina atau Avicenna. Ia lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di sebuah desa bernama Khoymeysan dekat Bukhara, wilayah Uzbekistan. Masa kecilnya, ayah Ibnu Sina bernama Abdullah dan ibunya bernama Satera. Sejak masa kanak-kanak, Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermazhab Ismailiyah sudah akrab dengan pembahasan ilmiah, terutama yang disampaikan oleh ayahnya. Kecerdasannya yang sangat tinggi membuatnya sangat menonjol sehingga salah seorang guru menasihati ayahnya agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menimba ilmu. Cerdas sejak usia muda. Dengan demikian, Ibnu Sina secara penuh memberikan perhatiannya kepada aktivitas keilmuan. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai banyak ilmu dan meski masih berusia muda dan beliau sudah mahir dalam bidang kedokteran, beliau pun menjadi terkenal sehingga Raja Bukhara Nuh bin Mansur yang memerintah antara tahun 366 hingga 387 Hijriah saat jatuh sakit memanggil Ibnu Sina untuk merawat dan mengobatinya. Berkat itu Ibnu Sina dapat leluasa masuk ke perpustakaan Istana Samawi yang besar. Ibnu Sina mengenai perpustakaan itu mengatakan demikian, "Semua buku yang kuinginkan ada di situ, bahkan aku menemukan banyak buku yang kebanyakan orang bahkan tak pernah mengetahui namanya. Aku sendiri pun belum pernah melihatnya dan tidak akan pernah melihatnya lagi, karena itu akan dengan giat membaca kitab-kitab itu dan semaksimal mungkin memanfaatkannya. Ketika usiaku menginjak 18 tahun, aku telah berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu." Ketika berada di istana dan hidup tenang, serta dapat dengan mudah memperoleh buku yang diinginkan, Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menulis kitab konun dalam ilmu kedokteran atau menulis ensiklopedia filsafatnya yang diberi nama Kitab Asy-Syifa. Namun ketika harus bepergian, beliau menulis buku-buku kecil yang disebut dengan risalah. Saat berada di dalam penjara, Ibnu Sina menyibukkan diri dengan mengubah bait-bait syair atau menulis perundungan agamanya dengan metode yang indah. Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina, Kitab Asy-Syifa dalam filsafat dan Al-Qanun dan ilmu kedokteran dikenal sebagai Masa. Asy-Syifa ditulis dalam 14 jilid yang membahas ilmu filsafat, mantik, matematika, ilmu alam, dan ilahiyat. Sumbangan Ibnu Sina dalam dunia kedokteran. Dalam biografi Ibnu Sina diketahui dalam ilmu kedokteran, kitab Al-Qanun, tulisan Ibnu Sina selama beberapa abad menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik. Kitab ini mengupas kaidah-kaidah umum ilmu kedokteran, obat-obatan, dan berbagai macam penyakit. Al-Qanun adalah kitab kumpulan metode pengobatan purba dan metode pengobatan Islam. Kitab ini pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di universitas-universitas Eropa. Adapun filsafat Ibnu Sina, pengaruh pemikiran filsafat Ibnu Sina seperti karya pemikiran dan telaahnya di bidang kedokteran tidak hanya tertuju pada dunia Islam tetapi juga merambah Eropa. Albertus Magnus, ilmuwan asal Jerman dari aliran Dominici yang hidup antara tahun 1200 sampai dengan 1280 Masehi, adalah orang Eropa pertama yang menulis penjelasan lengkap tentang filsafat Aristoteles. Ia dikenal sebagai perintis utama pemikiran Aristoteles Kristen. Dialah yang mengawinkan dunia Kristen dengan pemikiran Aristoteles. Dia mengenal pandangan dan pemikiran filosof besar Yunani itu dari buku-buku Ibnu Sina.
Filsafat matematika Ibnu Sina adalah ringkasan dari tema-tema filosofi yang sebenarnya diakui 2 abad setelahnya oleh para pemikiran barat. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah pada usia 58 tahun di Hamedan, Iran. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada Hamzah, keilmuan umat manusia, dan namanya akan selalu dikenang sepanjang sejarah, terutama dalam bidang medis dan ilmu kedokteran modern. Hingga saat ini kitab-kitabnya mengenai ilmu kedokteran banyak dijadikan sebagai referensi para sarjana kedokteran dari barat. Nama Ibnu Sina bahkan banyak diabadikan sebagai nama tempat di beberapa negara di dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa Ibnu Sina adalah contoh dan peradaban besar kemajuan ilmu pengetahuan muslim di zamannya.